Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Apa masih sehat? Kalau iya, maka saya akan menginformasikan kepada kalian tentang energi terbarukan, yaitu biomasa. Indonesia memiliki cadangan energi yang sangat besar, yang tersebar di seluruh wilayahnya. Salah satu contohnya yaitu biomasa. Dan saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan penggunaannya. Biomasa sangat berpotensi menjadi bahan bakar alternatif dan sumber energi yang dapat diperbarui, karena sumber biomasa sendiri sangat mudah untuk didapat, sehingga dapat dikatakan renewable. Yuk, cus! Bahan organik, baik berupa produk maupun buangan, bisa kita bilang sebagai biomasa. Contoh biomasa adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Sumber energi biomasa memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat diperbarui atau renewable, sehingga menyediakan sumber energi secara berkesinambungan atau sustainable. Dalam jurnal LIPI yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari tahun 2014, tertulis bahwa sumber daya biomasa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW, yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi besar biomasa saat ini adalah limbah hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa, dan tebu, serta limbah hasil hutan, seperti gergajian dan limbah produksi kayu. Limbah tanaman pangan juga memiliki jumlah yang besar, tetapi sebagian besar telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, energi, dan industri. Biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, maka dapat dikatakan bahwa biomasa dapat menjadi pengganti atau alternatif dalam bidang sumber energi dan bahan bakar. Jenis-jenis pemanfaatan energi biomasa antara lain biobriket, gasifikasi, pirolisa, liquefaction, dan yang terakhir biokimia. Yang pertama yaitu biobriket. Bahan bakar alternatif padat pengganti bahan bakar minyak melalui proses karbonasi, kemudian ditekan dengan tekanan tertentu, baik dengan atau tanpa bahan pengikat. Bahan-bahan yang digunakan berupa serbuk gergaji, limbah pertanian dan kehutanan, ampas, atau arang. Yang kedua, gasifikasi. Konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi menjadi bahan bakar. Gas digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang ketiga, pirolisa. Penguraian biomasa karena panas pada suhu yang lebih dari 150 derajat Celcius. Pada proses pirolisa, terdapat beberapa tingkatan proses, yaitu pirolisa primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan baku, sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terjadi atas partikel atau gas dan uap hasil pirolisa primer. Selanjutnya, liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan. Bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Pada bidang energi liquefaction, terjadi pada batu bara dan gas, menjadi bentuk cairan untuk menghemat transportasi dan memudahkan dalam pemanfaatan. Yang terakhir yaitu biokimia. Pemanfaatan energi biomasa yang lain dengan proses biokimia. Contoh proses yang termasuk ke dalam biokimia adalah hidrolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion. Anaerobic digestion adalah penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia. Keuntungan biomasa bagi Indonesia. Dr. Insinyur Hamam Riza memaparkan bahwa proyek energi biomasa memiliki beragam dampak positif pada pembangunan ekonomi lokal dan regional. Dampak positif yang dirasakan oleh daerah antara lain, bahan bakar biomasa yang dihasilkan, dipanen, diproses, dan dimanfaatkan secara lokal akan menciptakan dan menjaga lapangan pekerjaan bagi perekonomian daerah. 2. Energi biomasa membuat rupiah dibelanjakan untuk bahan bakar di perekonomian lokal, dibandingkan dengan sistem bahan bakar fosil yang sebagian import dan memerlukan mata uang asing. 3. Pembangunan dan pemeliharaan sistem energi biomasa menciptakan lapangan kerja dalam perekonomian daerah. 4. Dengan memanfaatkan baru produk sampingan hutan untuk bahan bakar, energi biomasa juga memperkuat industri kehutanan produk regional utuh, memberikan pasar lokal baru dan meningkatkan sumber daya hutan bersama dengan menciptakan lapangan kerja. Semua pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang dibuat oleh proyek-proyek biomasa juga membangkitkan kepentingan daerah lokal dan pendapatan pajak. Kesimpulannya,
Dengan mengoptimalkan penggunaan energi biomasa, kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang terus menipis setiap harinya. Pengelolaan dan penggunaan biomasa harus juga didasari dengan aturan dan pembatasan agar persediaan sumber energi tidak habis secara cepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.